Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai harta dalam perkawinan yang terdiri dari saya sendiri, Anita Rusadi, NIM 182 111156, Kofifah Rizky Maharani 182 111162, dan Lutfi Nur Azizah 182 111168. Materi yang akan kita sampaikan pertama yaitu harta kekayaan dalam perkawinan, kedua harta bawaan, ketiga harta perolehan, dan keempat harta bersama. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selama disebut harta bersama. Harta bawaan, harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan suami istri sebelum terikat dalam ikatan perkawinan. Dasarnya yaitu Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 huruf F KHI, Pasal 36 ayat 2, Bab 8 KHI Pasal 86, dan terakhir KHI Pasal 87 ayat 2. Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan berbunyi, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, kecuali menerapkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 1 huruf F KHI. Harta kekayaan dalam perkawinan. Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pengaturan hak harta, Pasal 36 ayat 2, mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bab 8 KHI Pasal 86 ayat 1, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ayat 2, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. KHI Pasal 87 ayat 2, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, dan sedekah atau lainnya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai harta perolehan. Selanjutnya yaitu harta perolehan. Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan. Umumnya harta ini berbentuk hibah, hadiah maupun sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama perkawinan itu terjadi. Ada dasar dari harta perolehan yaitu KHI Pasal 87 ayat 2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah maupun lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam bab 7, hanya terdiri dari 3 pasal. Dan tampaknya undang-undang ini menyerahkan pelaksanaan penerapan berdasarkan ketentuan nilai-nilai hukum adat. Selanjutnya dasar harta perolehan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan diatur dalam pasal 35 yang isinya pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya mengenai harta bersama. Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 35 sampai dengan 37. Pasal 37 berbunyi, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan pasal Undang-Undang Perkawinan di atas, maka pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya harta yang didapat atau usaha bersama atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan. Jadi dapat diketahui bahwa harta bersama berarti harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh suami maupun istri. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, atau mungkin juga dividen dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama. Selanjutnya itu harta bersama. Berikut pembahasan harta bersama baik dalam ruang lingkup ketentuan harta bersama, penyelesaian perkara, harta dalam poligami, serta harta dalam warisan. Yang pertama mengenai ruang lingkup harta bersama. Ruang lingkup harta bersama harus dipedomani ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Untuk mempertegas maksud dari pasal 35, dikemukakan uraian dari M. Yahya Harahap. Beliau telah memformulasikan harta benda yang diperoleh suami istri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Perinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah adalah termasuk kategori harta bersama. Hal ini didasarkan kepada jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 803K/SIP 1970. Terhadap ketentuan ini ada pengecualian, yakni jika uang pembeli barang tersebut berasal dari hasil penjualan barang bawaan masing-masing atau dari uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, maka harta semacam ini tetap menjadi milik pribadi suami atau istri yang memiliki uang pembeli tersebut. Yang kedua, harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama. Misalnya, selama masa perkawinan suami istri itu mempunyai uang tabungan di bank, kemudian terjadi perceraian sedangkan uang tabungan yang berasal dari hasil usaha bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan itu masih dalam penguasaan suami dan belum dilakukan pembagian di antara mereka. Dari uang tersebut, kemudian suami membangun sebuah rumah dan membeli 1 unit mobil. Kedudukan rumah dan 1 unit mobil itu menurut jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 803K/SIP 1970 termasuk ke dalam objek harta bersama suami istri tersebut. Hukum tetap dapat menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang atau objek lain. Yang ketiga, harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami, atau istri sekalipun. Apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami istri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami istri tersebut. Selanjutnya nomor 4, segala penghasilan yang didapatkan dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan dapat berupa harta warisan, hibah, wasiat yang diterima oleh
masing-masing suami istri dari orang tuanya atau dari selainnya. Begitu pula harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadi perkawinan adalah harta bawaan. Penghasilan yang diperoleh dari harta bawaan itu dihitung sebagai harta bersama. Misalnya, si istri mendapat warisan dari orang tuanya berupa 1 unit ruko. Setelah perkawinan terjadi, ruko itu disewakan kembali. Sewanya dihitung sebagai harta bersama. Selanjutnya, segala penghasilan suami istri selama dalam perkawinan. Suami yang berprofesi sebagai pedagang dan istri bekerja sebagai pegawai negeri atau PNS, penghasilan dan masing-masing mereka jatuh menjadi harta bersama. Bagaimana jika misalnya hanya suami saja yang bekerja dan mendapat penghasilan, sementara istri berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tugas sehari-harinya hanya mengurus anak dan tidak mempunyai penghasilan? Dapatkah penghasilan suami itu dianggap sebagai harta bersama? Jawabannya adalah dapat, sebab segala penghasilan yang diperoleh selama dalam perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tidak dipermasalahkan siapa yang mencari atas hasil usaha siapa. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka ia jatuh menjadi harta bersama. Dalam undang-undang perkawinan hanya mengatur masalah harta bersama ditinjau dari cara perolehannya, tapi tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya seperti harta bersama dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, harta yang menyangkut aktiva dan pasiva. Selanjutnya, ruang lingkup harta bersama dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud itu terbagi seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak, surat-surat berharga. Adapun benda yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Hak di sini seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo, kewajiban seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang. Selanjutnya itu ketentuan harta bersama. Dalam melakukan transaksi terhadap harta bersama harus atas persetujuan bersama suami istri. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam pasal 92 kompilasi hukum Islam disebutkan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Jadi ketentuan pasal-pasal tersebut melarang seorang suami atau istri menjual harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Pasal tersebut melarang pula suami atau istri untuk melakukan pemindahan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain, seperti menyewakan, menggadaikan, mengagunkan ke bank. Sekiranya suami atau istri menjual atau mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suami atau istri, maka transaksi jual beli atau pengalihan tersebut dapat diajukan pembatalan ke pengadilan. Selanjutnya itu mengenai kewajiban membayar hutang, pasal 93 kompilasi hukum Islam. Yang pertama, pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, dibebankan kepada harta istri. Selanjutnya itu mengenai penyelesaian harta bersama. Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami istri hilang jika jumpai di dalam ketentuan pasal 96 dan pasal 97 kompilasi hukum Islam. Pasal 96 berbunyi, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Yang kedua, pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang hidup yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan. Pasal 97-nya berbunyi,
Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi, pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun cerai mati, atau karena salah satunya hilang masing-masing karena mendapatkan 1/2, mereka akan mendapatkan 1/2 atau setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama dan dibagi 2 antara suami dan istri. Selanjutnya itu harta bersama dalam poligami. Ketentuan yang mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut. Yang pertama, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Yang kedua, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Yang terakhir, mengenai harta bersama dalam harta bersama dan harta waris. Harta bersama dan harta waris yang menjadi masalah hukum adalah bagaimana penyelesaian harta warisan bila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia. Maka, angka pertama yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan hutang-hutang pewaris, biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit, biaya pengurusan mayat pewaris sejak meninggal dunia sampai dikebumikan atau dimakamkan. Semua biaya tersebut dibebankan kepada harta bersama suami istri itu. Sisanya kemudian dibagi 2, 1/2 bagian untuk almarhum pewaris dan 1/2 yang lain untuk pasangan yang hidup terlama. Bagian untuk almarhum itulah yang merupakan bagian harta warisan yang dibagi kepada ahli warisnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, macam-macam harta perkawinan yaitu harta pribadi. Harta pribadi adalah harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan. Harta bersama atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Status harta perkawinan pada dasarnya tidak ada percampuran harta pribadi masing-masing karena perkawinan, di mana berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan suami istri harus tertulis. Yang kedua, harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Yang ketiga, isi perjanjian tersebut berlaku untuk pihak ketiga apabila pihak ketiga tersangkut di dalamnya. Yang keempat, sehingga jelaslah bahwa harta sengketa tersebut bukanlah harta bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.